Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indiansyah. Saya akan menjelaskan terkait analisis strategis di Puskesmas Singandaru. Baik, di sini terdapat daftar isinya yaitu pendahuluan, tabel IFAS, tabel EVAS, total keseluruhan, matriks SWT, balance scoring, implementasi dan evaluasi, dan kesimpulan. Baik, dari pendahuluannya, di sini Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (OKM) dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap puskesmas wajib memiliki izin operasional berupa nomor induk berusaha atau NIB sebagai dasar penyelenggaraan layanan. Di sini saya menganalisis yang pertama yaitu tabel IFAS, yaitu kekuatan atau strength. Di sini faktor internalnya itu pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau. Yang kedua yaitu tenaga kesehatan kompeten dan berkomitmen. Yang ketiga inovasi program kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah hubungan kerja dan komunikasi internal yang baik. Selanjutnya yaitu analisis dari tabel IFAS, yaitu kelemahan atau weakness. Di sini faktor internalnya yaitu sarana dan prasarana belum memadai, sistem informasi pelayanan belum optimal, koordinasi antar unit kerja belum maksimal, dan yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya pendukung, alat, kendaraan, dana operasional. Selanjutnya yaitu tabel EVAS atau peluang dari atau opportunities. Ini faktor eksternal yang dimana dukungan pemerintah terhadap FKTP dan program kesehatan masyarakat. Yang kedua partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan lingkungan. Yang ketiga kemitraan lintas sektor sekolah, kelurahan, dan swasta. Keempat itu perkembangan teknologi informasi kesehatan. Yang kelima adanya fasilitas BPJS kesehatan sebagai penjamin pelayanan. Dan keenam adalah aplikasi mobile JKN yang mempermudah akses layanan masyarakat. Selanjutnya yaitu tabel EVAS dari ancaman atau threat. Di sini faktor eksternal yaitu yang pertama persaingan dengan klinik swasta dan rumah sakit di sekitar. Yang kedua itu perubahan regulasi dan kebijakan nasional. Yang ketiga itu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Yang keempat itu resiko penyakit menular dan masalah lingkungan. Di sini ada tabel IFAS yaitu kekuatan dan strength. Di sini faktor internal yang pertama pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau. Di sini bobotnya 0,30 dengan rating 4 dan skornya 1,20. Yang kedua itu tenaga kesehatan kompeten dan berkomitmen, bobotnya adalah 0,15, ratingnya 3 dan skornya adalah 0,60. Yang ketiga itu inovasi program kesehatan masyarakat, bobotnya 0,15, ratingnya 3 dan skornya adalah 0,45. Yang keempat itu hubungan kerja dan komunikasi internal yang baik. Di sini bobotnya 0,05, ratingnya 3 dan skornya adalah 0,15. Dengan jumlah skor kekuatannya yaitu bobot 0,40 dan skornya adalah 2,40. Di sini selanjutnya tabel dari IFAS atau kelemahan, weakness. Nah, di sini faktor internal. Yang pertama sarana dan prasarana belum memadai. Di sini bobotnya 0,15, rating 2 dan skornya adalah 0,30. Yang kedua yaitu sistem informasi pelayanan belum optimal dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Yang ketiga yaitu koordinasi antar unit kerja belum maksimal. Di sini bobotnya 0,10, rating 2, skornya adalah 0,20. Dan yang keempat adalah keterbatasan sumber daya pendukung. Di sini alat, kendaraan, dana operasional dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Dengan subtotal kelemahannya yaitu bobot 0,45 dan skornya adalah 2,25. Selanjutnya itu tabel EVAS peluang atau opportunity. Di sini nomor 1 yaitu dukungan pemerintah terhadap FKTP dan program kesehatan masyarakat dengan bobot 0,12, ratingnya 4 dan skornya 0,48. Yang kedua itu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan lingkungan dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Yang ketiga yaitu kemitraan lintas sektor yaitu sekolah, kelurahan, swasta dengan bobot 0,12, rating 4 dan skor 0,48. Selanjutnya yang keempat itu perkembangan teknologi informasi kesehatan dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Yang kelima itu adanya fasilitas BPJS kesehatan sebagai penjamin pelayanan dengan bobot 0,10, rating 4 dan skornya 0,40. Dan yang keenam aplikasi mobile JKN yang mempermudah akses layanan masyarakat dengan bobot 0,10, rating 3 dan skornya 0,30 dengan subtotal peluangnya itu bobot 0,64 dan skornya adalah 2,26. Selanjutnya itu tabel EVAS yaitu ancaman atau trik. Di sini faktor internal yang pertama itu persaingan dengan klinik swasta dan rumah sakit di sekitarnya dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Nomor 2 itu perubahan regulasi dan kebijakan nasional dengan bobot 0,08, rating 2 dan skor 0,16. Yang ketiga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, bobot 0,09, rating 2 dan skor 0,18. Yang keempat itu resiko penyakit menular dan masalah lingkungan dengan bobot 0,09, rating 2 dan skor 0,18. Dengan subtotal ancaman 0,36 dan skornya itu 0,72. Selanjutnya itu di sini total keseluruhannya di mana IFAS atau internal strategi faktor analisis Mary. Di sini IFAS-nya sama dengan strength dikurangi weakness. Strength-nya itu 2,40, weakness-nya adalah 2,25 dengan IFAS X sama dengan 2,40 dikurang 2,25. Jadi IFAS adalah 0,15. Selanjutnya itu EVAS yaitu external strategi faktor analisis Mary dengan EVAS sama dengan opportunity dikurang threat. Opportunity-nya adalah 2,26, threat-nya adalah 0,72. EVAS-nya yaitu sama dengan 2,26 dikurang 0,72. EVAS-nya adalah 1,54. Selanjutnya ada interpretasi diagram. Di sini saya mendapatkan kuadran 1 dengan opportunity-nya 1,54 dan strength-nya itu 0,15. Dengan kuadran 1 itu growth atau agresif strategi. Di sini karena kekuatan internal tinggi dan peluang eksternal besar. Strategi itu kuadran 1 dikurang strategi strength opportunity SO strategi. Ini mengoptimalkan pemanfaatan BPJS kesehatan dan aplikasi mobile JKN untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten serta dukungan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan dengan bobot 0,50, rating 4 dan skornya 2.
Di sini implementasinya, yang pertama itu pelaksanaan strategi, yang dimana leadership dan organisasi implementasi. Kita kepemimpinan atau leadership ini memimpin puskesmas menetapkan visi dan memastikan seluruh SDM memahami tujuan dari BSG atau efisiensi keuangan, kepuasan pasien dan lain-lain. Di sini organisasi dari organization seluruh staff dari administrasi hingga medis terlibat aktif dalam menyelesaikan strategi. Keterlibatan ini didukung oleh dengan program peningkatan SDM seperti workshop, K3 rutin dan pemberian reward bagi pegawai yang memberi prestasi. Selanjutnya itu pengembangan program dan anggaran. Di sini puskesmas mengelola dana BULD dan BOK dengan atau perspektif ini finansial dari secara efisien untuk mendukung operasional dan program. Pengembangan program difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif seperti pelaksanaan aktif ANC, imunisasi dan penyuluhan ini dalam pandangan perspektif internal yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dalam menguatkan program kesehatan. Selanjutnya itu policy implementation. Di sini puskesmas menerapkan kebijakan baru untuk efisiensi dan inovasi layanan. Contoh paling nyata adalah kebijakan penggunaan teknologi, yaitu penerapan antrean online mobile JKN. Kebijakan ini bertujuan untuk memperoleh alur layanan dan mengatasi masalah antrean yang membludak. Selanjutnya itu merealisasikan strategi dan mengorganisasi tindakan. Di sini tindakan harian puskesmas diorganisasikan untuk memenuhi KPI atau memastikan pelayanan cepat dan dengan waktu tunggu yang singkat dan tertata serta menjamin alur pelayanan dari pendaftaran hingga pembayaran berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu balance scorecard di sini atau BSC. Di sini kami vision dan strateginya finansialnya 85%, customer-nya 90%, learning dan growth-nya adalah 80% dan internal yaitu 95%. Sini perspektifnya finansial, objektivitasnya yaitu efisiensi anggaran dan pemanfaatan layanan dengan efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan pemahaman layanan tujuannya. Dan indikator kinerjanya yaitu dana BULD mencapai 96% dan dana BOK dengan 87,33% menunjukkan kemampuan efisiensi sebesar 35%. Obat dan alat kesehatan digunakan efisiensi dengan 30%, BPJS mempermudah akses layanan dengan 20%. Customer di sini objektivitasnya itu kepuasan dan kenyamanan pasien. Di sini tujuannya itu kepuasan dan kenyamanan pasien. Dengan indikator kinerjanya pelayanan cepat, antrean tidak membludak 35%, waktu tunggu singkat dan tertata 30% dan prioritas untuk lansia dan kelompok rentan dengan 25%. Selanjutnya yaitu internal. Jadi objektivitasnya yaitu peningkatan efisiensi program layanan dan program kesehatan. Tujuannya itu efisiensi proses layanan dan penguatan program kesehatan dengan indikator kinerjanya alur pelayanan cepat dari pendaftaran hingga pemeriksaan 35%, program promotif dan preventif berjalan aktif, ANC, imunisasi dan penyuluhan itu sebesar 20% dan antrean online mobile JKN diterapkan dengan 40%. Selanjutnya yaitu perspektifnya learning dan growth. Di sini objektivitasnya pengembangan sumber daya manusia SDM dan inovasi. Tujuannya untuk mengembangkan SDM dan inovasi layanan. Indikator kinerjanya yaitu senam pegawai setiap Jumat dengan 25%, workshop K3 rutin 30%, reward untuk pegawai berprestasi dengan 25%. Maka kesimpulannya di sini, Puskesmas Singandaru memiliki kekuatan pada mutu layanan, kompetensi tenaga kesehatan serta inovasi program, namun masih menghadapi kendala sarana, sistem inovasi dan koordinasi, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, kemitraan lintas sektor serta pemanfaatan BPJS dan mobile JKN menjadi peluang penting di tengah IFAS dan EFAS. Menempatkan Puskesmas Singandaru pada kuadran 1 sehingga strategi agresif dinilai paling tepat, yang dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi memperkuat kualitas layanan serta meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.